Jangan-jangan temanmu yang lemah itu telah aku singkirkan ke dasar bukit ini. apa? Hayato, lo selamatin Kenta sebelum terlambat. Ada kemungkinan dia masih selamat. Terus lu gimana? Gue akan coba apapun untuk menghentikan Wukong. Serius lu? Gue masih punya satu jurus pamungkas terakhir. Jurus ini gue simpan untuk keadaan darurat. Dan gue rasa sekarang ini saatnya gue pakai jurus itu. Serangan tadi benar-benar menguras hampir semua energi gue. Bahkan gue yang udah menggunakan energi tambahan dari alam masih belum bisa mengalahkannya. Sisa energi gue tinggal sedikit dan tidak akan cukup untuk menggunakan jurus pamungkas terakhir. Apakah gue harus pakai energi kehidupan gue sendiri untuk bisa mengeksekusi jurus pamungkas gue ini? Baiklah, walaupun harus mengorbankan nyawa gue akan gunakan semua energi kehidupan gue untuk mengalahkannya. Kenta, lu di mana? Kenta, Aku di sini. Kenta, lu nggak apa-apa Kenta? Sepertinya beberapa tulangku patah, tapi syukurlah. Aku senang akhirnya bisa melihatmu lagi, Tuan. Kita harus segera mencari pertolongan dan obat. Tidak, Tuan. Kita harus menyelamatkan perahu kuil air terlebih dahulu. Otak lu emang luar biasa Kenta. Lu bukan cuma menipu musuh dengan perahu kuil air itu, tapi gue juga awalnya mengira kuil air telah hancur dan tidak ada yang selamat. Tapi Anda tidak menyerah untuk mencari kami. Aku tahu Anda pasti juga akan menyadari hal ini. Setelah gue berhasil nemuin lu, justru sekarang ada masalah baru. Wukong udah benar-benar dikuasai entitas asing. Kayaknya dia meminjam kekuatan entitas itu untuk mengalahkan Asura. Tapi sekarang dia malah menjadi musuh yang lebih mengerikan dari Asura. Lalu sekarang bagaimana cara kita bisa mengalahkan dia? Gue juga nggak tahu. Tapi sekarang Chow sedang bertarung dengan Wukong. Dia bilang dia punya jurus pamungkas yang dia simpan untuk keadaan darurat. Semoga aja jurusnya itu bisa mengalahkan Wukong. Jurus pamungkas? Bukannya Chow tidak punya kekuatan elemen apapun? Tapi dia punya ilmu bela diri yang gak tertandingi siapapun. Itu artinya dia hanya akan mengandalkan tubuhnya sebagai serangan. Jika lawannya sekuat Wukong sekarang, apa mungkin dia akan mengorbankan tubuhnya untuk jurus terakhirnya ini? Anjir, capek banget gue ngindarin serangan Kong Army. Serangan kita juga damage-nya nggak terlalu kerasa buat mereka. Ternyata perbedaan kita dengan mereka cuma di stamina. Gila, stamina Kong Army udah kayak stamina unlimited. Mana powernya juga nggak ngotak lagi. Semoga aja kita aman di sini. King Kong nggak bisa manjat pohon kan? Gue juga nggak tahu. Tapi monyet bukannya jago manjat pohon kayak gini. Kong Army kan gorila bukan monyet. Tapi kok mirip, cuma beda ukuran aja. Ya mungkin masih saudara kali. Emang kalau saudara udah pasti mirip. Gue sama bokap gue kok nggak mirip ya? Mungkin lu anak pungut kali. Atau jangan-jangan lu saudaraannya sama monyet. Wah kurang ajar. Nggak terima nih gue. Sini lu Maro. Sabar. Gue cuma bercanda. Maaf Pak Wito. Enak aja. Gue hajar lu. Diam Pak Wito. Itu ada Kong Army kesini.
Aduh, sialan lu Pak Kuito. Waduh, gawat. Gue harus kabur. Rasain lu. Kurang ajar, serangan macam apa itu? Dia benar-benar memanfaatkan energi dari alam. Baru kali ini aku merasakan serangan sekuat ini. Bagaimana rencana kita? Semuanya berjalan dengan mulus, Tuan. Saat ini, Wukong telah berada di alam kayangan. Dan sebagai utusan penguasa alam arwah, itu artinya Zera telah melanggar batas antar alam. Bagus, kita tinggal menunggu kekacauan yang akan terjadi di alam kayangan. Spirit of Light pasti akan mengerahkan seluruh tentara kayangan untuk menangkap Wukong. Dan Wukong tidak akan punya pilihan lain selain melawan untuk mempertahankan dirinya. Zera pasti juga tidak akan tinggal diam. Sehingga tidak lama lagi peperangan antara alam kayangan dengan alam arwah pasti pecah. Dan kita akan memiliki kesempatan melancarkan rencana berikutnya. Dengan kacaunya beberapa alam, pertahanan di sana juga pasti akan melemah dan kita bisa memanfaatkannya untuk menguasai banyak alam sekaligus.